Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Hannah, Liwei, dan Robo karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah dan teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat penting untuk teman-teman Muslim. Bukan hanya yang di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ramadan tahun ini jatuh di sekitar tanggal 11 Maret sampai 10 April. Nah, karena sebagian besar orang Indonesia itu Muslim, jadi bulan Ramadan sangat penting dalam budaya Indonesia. Episode kali ini butuh persiapan yang tidak mudah karena aku sendiri bukan Muslim. Aku tidak berpuasa, jadi aku harus tanya ke temanku yang Muslim dan memastikan informasi yang aku sampaikan ini benar. Nah, selama bulan Ramadan, teman-teman kita yang beragama Islam harus berpuasa. Kecuali yang sedang sakit, perempuan yang datang bulan, dan anak-anak yang belum puber, anak-anak yang belum remaja. Nah, mereka ini tidak wajib, tidak harus berpuasa. Ketika berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, kurang lebih selama 13 jam. Wah, lama banget ya. 13 jam ini mulai dari sahur, makan kurang lebih jam 4 pagi, sampai buka puasa, kurang lebih di jam 6 sore. Jam tepatnya berbeda-beda karena mengikuti matahari. Setiap hari bergeser, berpindah sedikit. Karena itu, waktu selesai sahur di pagi hari dan mulai berbuka di sore hari harus mengikuti suara azan terdekat. Apa itu azan? Azan adalah suara dari masjid untuk menandakan waktunya sholat, waktunya berdoa. Kata temanku, orang yang azan ini punya tanggung jawab yang sangat besar ke warga sekitar. Harus tepat waktu, tidak boleh terlalu cepat. Kalau azannya terlalu cepat, dia harus menanggung dosa warga sekitar. Menarik sekali ya. Nah, selain suara azan, ada juga orang-orang yang bertugas membangunkan warga sekitar untuk bangun dari tidurnya. Bersiap-siap sahur sekitar jam 3 pagi. Mereka berjalan keliling perumahan, keliling komplek sambil berteriak sahur, sahur, dan memukul gendang atau galon atau apapun yang bisa dipukul.
Aku sendiri juga sering banget terbangun. Tapi pastinya aku enggak ikut sahur, langsung tidur lagi. Nah, setelah selesai sahur, ditandai dengan suara azan, teman-teman muslim akan sholat, berdoa, dan akhirnya mulai berpuasa. Selama berpuasa, seharian tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jadi bagaimana kalau makan atau minum? Ya, jadi batal dong puasanya. Waktu kecil dulu aku pernah dengar katanya menelan ludah sendiri bisa bikin puasa batal. Aku nggak tahu dengar dari mana, tapi ternyata itu salah. Temanku bilang ludah dihasilkan tubuh sendiri, berbeda dengan air atau minuman yang berasal dari luar tubuh. Jadi, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Kegiatan orang Indonesia kan biasanya hanya sampai sore. Orang kerja juga biasanya hanya sampai jam 5 sore. Jadi sambil menunggu waktunya buka, ngapain dong? Ada istilah ngabuburit. Kata ngabuburit ini berasal dari bahasa Sunda. Burit artinya waktu terbenamnya matahari. Jadi, ngabuburit itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan waktu di sore hari sebelum buka puasa. Kegiatannya bisa apa aja, mulai dari jalan-jalan beli takjil, sepedaan, bahkan sebenarnya main HP di dalam rumah juga termasuk ngabuburit. Tapi tradisi di Indonesia, ngabuburit itu lebih ke kegiatan di luar rumah sih. Nah, setelah ngabuburit dan puasa seharian, akhirnya tibalah waktu buka puasa. Setelah terdengar suara azan, teman-teman muslim bisa buka puasa dengan keluarga di rumah. Ada juga yang namanya bukber, buka bersama. Bukber ini dilakukan dengan teman-teman, seperti teman sekolah atau teman kantor. Waktu bukber, mereka bisa mengobrol-ngobrol dulu, sambil pesan makan dan menunggu makanan datang. Mungkin jam 5 sore, mereka mulai berkumpul. Nah, waktu buka puasa dimulai dengan takjil. Apa itu takjil? Takjil adalah makanan dan minuman penyegar. Kalau kesukaan temanku, kurma, dates, sup buah, dan gorengan. Nah, setelah menikmati takjil, ada orang yang langsung makan berat, ada juga yang sholat dulu. Setelah selesai makan dan sholat, mereka bisa ngobrol-ngobrol lagi sampai kurang lebih jam 8 atau 9 malam. Nah, kurang lebih begitulah puasa di Indonesia.
Untuk para pendengar yang sedang menjalankan puasa, bagaimana Ramadan di negara kalian? Apakah sama atau ada sedikit perbedaan? Kalau ada perbedaan, jangan lupa cerita ya. Aku penasaran banget. Nah, walaupun aku tidak berpuasa dan merayakan Ramadan, aku tetap bisa merasakan suasana bulan Ramadan karena beda banget dengan hari-hari lainnya. Yang pertama, tempat makan banyak yang tidak buka. Biasanya jam 4 atau 5 sore, mendekati jam buka puasa, baru banyak tempat makan yang sudah buka. Kalaupun ada yang buka dari siang, biasanya jendelanya ditutup kain untuk menghargai orang yang sedang berpuasa. Ngomong-ngomong soal menghargai orang yang puasa, kita yang tidak puasa sebaiknya jangan makan dan minum di tempat umum. Jujur saja, aku sendiri kadang-kadang lupa. Begitu ingat kalau teman-teman lain sedang berpuasa, aku langsung buru-buru menghabiskan makananku. Atau kadang juga disimpan dulu untuk dilanjutkan di rumah. Di bulan puasa juga ada banyak hiasan-hiasan Ramadan dan lagu-lagu Ramadan yang diputar di tempat umum, terutama di dalam mall. Dan yang paling buat aku senang, tentu saja makanannya. Di bulan Ramadan ada banyak kaki lima yang menjual takjil dan makanan-makanan enak yang cuma dijual di bulan Ramadan. Selain itu, ada banyak juga tempat makan yang menyediakan paketan menu takjil. Makanan berat ditambah takjil. Kadang-kadang justru ada yang memberikan takjil gratis loh. Aku nggak ikut puasa, tapi ikut merasakan enaknya bulan Ramadan. Kalau buat aku sendiri, takjil yang paling enak itu kurma dan kolak pisang. Yang pertama, kurma, aku ingat banget. Waktu SMA, kurma di kotaku dulu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi, begitu bulan puasa sudah mulai, aku ngemil kurma tiap hari. Kolak pisang, aku juga suka kolak pisang. Apa itu? Kolak pisang adalah pisang yang direbus di dalam santan dan gula merah. Kuah kolak pisang warnanya kuning kecoklatan. Kuahnya kental dan manis. Enak banget. Kolak ini paling enak kalau kuahnya wangi dan kental. Sayangnya, kolak yang aku coba belakangan ini semuanya encer dan cair. Aku kangen banget makan kolak yang enak. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan berpuasa, nanti akan datang hari Lebaran. Hari Lebaran biasanya dirayakan dengan kembang api dan makan besar. Ada juga ketupat. Apa itu ketupat? Ketupat
mirip sekali dengan lontong. Ketupat adalah nasi yang dibungkus daun. Rasanya juga mirip dengan lontong. Tapi ketupat dibungkus daun kelapa, bukan daun pisang seperti lontong. Kalau lontong bentuknya panjang, ketupat bentuknya kotak. Dulu waktu kecil aku pernah belajar membuat ketupat. Sebenarnya enggak terlalu susah sih, tapi lama banget buatnya. Aku ingat tahun lalu waktu lebaran dapat ketupat dan banyak makanan enak lainnya dari tetangga. Sayangnya Ramadan kali ini aku di Tiongkok, jadi enggak kebagian makanan-makanan enak. Nah, itu dia semua tentang bulan puasa, Ramadan, dan Lebaran di Indonesia. Kalau para pendengar punya pengalaman atau cerita yang ingin dibagikan soal Ramadan di negaramu, ceritakan lewat email podcastbahasaindonesia@gmail.com ya. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang budaya Indonesia, Ramadan, dan kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.